DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat, wajib dibubarkan. Prabowo sangat marah karena merasa dilecehkan oleh para anggota DPR RI. Selama ini anggota DPR RI tidak berani membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Walaupun toh sudah berkali-kali pemerintah mengajukan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi agar segera dibahas dan disahkan oleh para anggota DPR RI. Namun para anggota DPR RI enggan tidak mau, seolah-olah kepanasan dan ketakutan untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, sehingga Presiden dan seluruh jajarannya merasa agak kesulitan untuk memberantas seluruh koruptor yang ada di Indonesia. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia hendaklah mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk segera berani menggertak para anggota DPR RI. Bahkan kalau bisa Presiden Prabowo Subianto berani untuk mengeluarkan surat untuk membubarkan DPR RI. Karena memang para anggota DPR RI ini seolah-olah mempermainkan Presiden dan pemerintah di dalam penindakan tindak pidana korupsi. Jika rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu sudah dibahas dan disahkan oleh para anggota DPR RI, maka Presiden dan seluruh jajarannya akan merasa bebas. Jadi Presiden dan para penegak hukum, yaitu Presiden kan eksekutif, kemudian para penegak hukumnya adalah yudikatif. Antara eksekutif dengan yudikatif, kalau sudah memiliki payung undang-undang yang sudah disahkan oleh pihak legislatif, yaitu oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka eksekutif dan yudikatif memiliki dasar payung hukum yang kuat. Tetapi sayang, sungguh sayang, mengapa para anggota DPR RI yang kewajibannya, tugasnya adalah legislasi, membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi, tetapi sampai saat ini tidak berani untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia ini harus bangkit, DPR RI wajib dibubarkan. Ingat nih, Presiden Soekarno berani membubarkan DPR RI. Meskipun partainya menjadi pemenang pemilu tahun 1955, Partai Nasional Indonesia atau PNI memperoleh kursi anggota konstituante sebanyak 23,97%, yaitu sebanyak 119 kursi dari 514 kursi, dan juga memperoleh kursi DPR RI 22,32%, yaitu sebanyak 57 kursi dari 257 kursi. Pertanyaannya, beranikah Presiden Prabowo Subianto membubarkan DPR RI yang saat ini partainya Gerindra Gerakan Indonesia Raya memperoleh kursi DPR RI sebanyak 14,83%, yaitu sebanyak 86 kursi dari jumlah seluruh kursi 580 kursi DPR RI. Beranikah Presiden Prabowo Subianto membubarkan DPR RI walaupun toh Gerindra memiliki kursi sebanyak 86 kursi dari 850 kursi. Nah, keputusan Presiden Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960 bermula dari lahirnya dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang salah satu isinya adalah pembubaran konstituante. DPR dibubarkan pada tanggal 5 Maret tahun 1960 sesuai dengan Perpres, Peraturan Presiden.
Nah, saat ini apakah Perpres ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perpres yang telah dikeluarkan oleh Presiden Soekarno? Jadi Presiden Soekarno mengeluarkan Perpres, Peraturan Presiden nomor 3/1960. Presiden Soekarno membubarkan DPR dengan alasan yang pertama, DPR hasil pemilu tahun 1955 tidak dapat membantu pemerintah. Kemudian alasan yang kedua, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demokrasi terpimpin dan tujuan politik. Setelah DPR dibubarkan melalui penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960, dibentuklah Dewan Perwakilan Gotong Royong atau DPR-GR. Inilah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Nah, saat ini apakah bisa Presiden Prabowo Subianto meniru ketegasan daripada Presiden Soekarno? Jika melihat dari ciri-ciri dan sifatnya, melihat dari kronologi kejadiannya, sebenarnya hampir mirip. Hampir sama karena para anggota DPR RI kita sejak kurang lebih 22 tahun yang lalu. Karena RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi itu diinisiasi oleh PPATK sejak tahun 2003. 2003 kemudian diajukan oleh pemerintah pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY memerintah menjadi presiden selama 2 periode. Para anggota DPR RI juga mengkhianati, tidak mau membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dilanjutkan masa Presiden Joko Widodo. Di dalam pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode, bahkan Jokowi pernah sudah mengajukan surat resmi kepada para anggota DPR RI kita. Dan para anggota DPR RI kita ternyata tidak mengindahkan, bahkan seolah-olah melecehkan apa yang sudah diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Kemudian sampai saat ini tahun 2025. Nah, kalau seandainya Presiden Prabowo ini gagal lagi, ini seluruh rakyat Indonesia harus bangkit, harus revolusi damai. Revolusi damai di mana-mana tuntutannya yang pertama adalah bubarkan DPR RI. Bubarkan DPR RI. Kalau tidak seperti ini, maka Masya Allah, para anggota DPR RI yang bertugas legislasi tetapi seolah-olah mempermainkan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Demikian, semoga semua rakyat Indonesia bangkit bersama-sama untuk revolusi damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.